oleh hakim. Abang sebagai praktisi hukum gimana melihatnya? Iya, dalam wawancara saya yang sebelumnya, itu sudah sangat tegas ya, saya menyatakan bahwa memang sangat kecil sekali kemungkinannya untuk dikabulkan. Karena memang dari perilaku, terus kemudian cara menanggapi eh, pengadilan ya, itu kelihatannya memang NM ini tidak menghargai ya lembaga peradilan dan para penegak hukum, sehingga menyepelekan jaksa, menyepelekan pengadilan, ya mencoba eh, ya menunjukkan bahwa dia tidak bersalah, tapi dengan caranya, bukan cara yang elok menurut etika atau norma-norma atau moralitas yang ada di Indonesia menurut majelis hakim. Makanya majelis hakim kemungkinan besar memang waktu itu saya sudah melihat bahwa kemungkinannya sangat tipis, hampir tidak mungkin akan dikabulkan, apalagi punya kecenderungan bahwa dia sangat gigih untuk membela dirinya bahwa dia tidak bersalah dan bahwa seluruh orang selain dirinya adalah yang bersalah. Sehingga kemungkinan besar akan menimbulkan permasalahan untuk menyelesaikan proses peradilannya. Sebenarnya poin-poin apa sih bang yang hakim menilai untuk penangguhan penahanan itu ditolak? Poin pentingnya apa sih sebenarnya yang menyebabkan Niki tidak bisa? Kalau penangguhan itu 100% itu haknya dari majelis. Karena memang penangguhan itu dia dikeluarkan dari tahanan untuk kembali ke rumahnya, dan kemungkinan besar itu untuk menjalani sidang akan menjalani gangguan. Hakim mengantisipasi itu supaya tidak jalannya sidang itu terganggu dalam pemeriksaan di sidang itu, karena memang majelis hakim ya menurut ya kita nonton sama-sama ya bahwa memang eh, risk flight-nya tuh sangat tinggi. Artinya kemungkinan dia untuk mengganggu jalannya sidang itu sangat tinggi, sehingga dinilai oleh jaksa penuntut umum juga kelihatannya akan kesulitan dia untuk mengatasi bahwa untuk menghadirkan Niki kembali ke meja persidangan. Atau ada tekanan publik kalau misalnya hakim menerima dengan penahanan Niki bakal ada yang kayak gitu lagi nanti banyak kan, apalagi hakim sekarang jadi sorot. Abang gimana? Ya, karena resiko-resiko ini memang tidak bisa diterima ya, karena memang Indonesia ini belum negara maju ya, mungkin masih negara berkembang, sangat berkembang, artinya masih jauh dari kata maju, sehingga orang punya tanggung jawab untuk menghadiri sidang itu sangat kecil. Kalau dia bisa kabur, pasti kabur, karena kita yang bisa lihat di jalanan juga, ya orang banyak melawan arah, kemudian kemarin ada demo anarkis, merusak fasilitas umum dan sebagainya. Artinya mereka belum bisa menghargai sesama anak bangsa, sesama warga negara, sesama fasilitas negara yang mereka sudah bayarkan, mereka tidak menghargai. Mereka ingin dirinya masih mengaktualisasi dirinya sendiri, sehingga hukum itu mesti tegak. Makanya majelis hakim yang kalau ke arah-arah anarkis dihindari. Nah, tapi pas Kamis lalu Niki kan tidak bisa hadir karena gusinya lagi sakit atau lagi. Akhirnya sidang ditunda. Ini yang menyebabkan atau jadi penilaian gak sih dari hakim akan terus oke kita lanjutkan sampai Niki datang ke persidangan. Ya, karena memang gini nih, strategi yang diterapkan oleh Niki sendiri, NM sendiri, itu sudah tampak dari awal memang ingin merusak ritme ya dari apa namanya jalannya dakwaan jaksa penuntut umum. Memang itu dibenarkan, itu memang dibiarkan karena memang itu adalah haknya dari Nikita Mirzani. Akan tetapi yang punya wewenang menahan dan menghadirkan eh, terdakwa ke persidangan adalah jaksa penuntut umum. Nah, perseteruan yang sangat mencolok ditunjukkan oleh apa namanya NM dari awal, sehingga kemungkinan besar jaksa punya ketakutan juga. Makanya ketika mungkin majelis hakim tanya, berani nggak kamu nangguhin? Ini wewenang saya loh. Dia bilang, aduh yang mulia,
kalau dia kabur gimana? Kan gitu. Itu mungkin salah satu contoh ya, mungkin. Saya ini berandai-andai, hipotesa aja. Bang, jadi apa sih yang harus dilakukan dari pihaknya nih atau tim kuasa hukum? Kalau sudah namanya ditolak, langkah apa sih yang harus dilakukan? Apa fokus saja ke persidangan, lanjutkan, buktikan dengan saksi-saksi nanti yang dia bawa nanti? Ya, saya nggak bisa ngajarin orang ya, tapi yang paling eloknya untuk korban atau apa namanya si kliennya itu biasanya ya, kalau menurut pengalaman saya, mungkin pengalaman rekan lain juga berbeda, tapi kalau dari hemat saya memang kita harus fokus pada surat dakwaan. Artinya yang didakwakan apa, nah kita coba bantah, ya karena jaksa itu mencoba meyakinkan majelis hakim bahwa beyond reasonable doubt, artinya tidak ada keraguan bahwa si NM itu melakukan sesuai dengan surat dakwaan, tidak ada cacatnya. Nah, kita akan membuktikan sebaliknya bahwa surat dakwaan itu cacat. Nah, strateginya dari awal yang saya lihat memang bahwa ini perdata, bahwa ini ada kesepakatan katanya. Nah, tapi dari rangkaian chat, kemudian dari modus operandi, ada orang lain yang ditampilkan memang modusnya ada dari 5M, 15M, dan whatever itu, ada saksi-saksi yang memang ditampilkan di muka persidangan. Agak sulit ya.